Kamu tahu nih ada brand ini yang menawarkan solusi tapi kenapa tetap memilih brand ini? Oke. Gitu kan? Heeh, heeh, heeh. Oh, karena harga gitu awalnya. Hmm. Mungkin kalau kita hanya nangkep jawaban itu, Heeh. mungkin nanti arahannya turunin Biasanya harga. turunin harga. Iya. Padahal Atau tidak kayak bisa, gimana? Bos. Capexnya gede. Paling kita dalamin tuh, emang kenapa harga yang segini itu dianggap oke buat mereka gitu. Oh. Tapi setelah kita dalami, ternyata sebenarnya Mm-mm. problemnya adalah bukan karena harga murahnya, Tapi karena tapi Halo Market Researcher, gimana kabar? Selamat datang kembali di Klov Podcast, tempat kalian bisa mendapatkan informasi dan insight strategi bisnis yang cerdas dan berbasis data. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yang pastinya sudah malang melintang di dunia riset pasaran. Nah, siapa itu? Kita sambut Mas Rizky. Halo Mbak Gita, selamat siang. Siang. Nah, Mas Rizky bisa ceritain dong, Mas Rizky ini Oke. backgroundnya seperti apa dan sebagaimana? Oke, jadi Mbak Gita, sekarang mungkin kita tarik mundur kali ya. Jadi sekarang saya kerja di Klov sebagai qualitative lead. Oke. Jadi memang role saya di sini untuk manage semua project kualitatif end to end ya, Oke. dari oke. awal sampai akhir gitu. Nah, mungkin sedikit nge-refresh ke Klov-nya itu sendiri, itu makanya menjadi salah satu strength point-nya Klov, di mana senior level itu di involvement project-nya lumayan tinggi gitu. Oke. Jadi kita nggak cuma muncul di awal pas jualan doang nih, kita nggak muncul juga di akhir aja nih pas presentasi gitu, tapi memang kita mengikuti dan manage gitu secara full setiap project itu dari prosesnya. awal sampai akhir gitu. Mulai dari keren. kan prosesnya panjang ya di research itu, apalagi kualitatif tuh, dari mulai proposal design, Oke. negotiation, Oke. gitu ya. Terus kalau project udah deal juga nggak sampai di situ aja gitu. Oke. Tapi juga ya kita harus mulai prepare projectnya, karena di sini justru yang krusial kan. Oke, preparation project-nya ya. Betul, justru yang akan apa ya, menjamin project ini atau objektifnya nanti tercapai atau tidak justru pas preparation tuh. Kenapa tuh kok ini krusial banget? Nah, karena kan di pas preparation itu kita akan mentranslate apa yang kita deliver di proposal, ini benar-benar bisa terdeliver pas eksekusinya apa enggak gitu. Karena kan kita butuh bikin DG gitu kan, discussion guide. Oh, discussion guide. Kita harus make sure sama pertanyaannya itu tercover gitu kan. Sampai nanti ya pas eksekusi juga kita kan moderate juga ya. Kita harus benar-benar ngedalemin tuh dunia konsumen gitu. Nah, Oke. Jadi itu. memang mengetahui bisnisnya si konsumen itu apa gitu. iya, bisnis klien dan dunia konsumen terhadap kategori klien kita kan gitu. Oke. Jadi ya dua arah lah gitu. Jadi kan researcher itu gimana pun kita jadi konsumen juga ya. Jadi kan sense itu harus kita pakai juga tuh gitu. Perspektifnya konsumen. Betul, tapi kita nggak boleh memaksakan apa yang ada di kepala kita untuk ngarahin ke konsumen kan, gitu. Challenging banget ya. Betul. Tapi kita juga harus paham bisnisnya klien ya, gitu. Karena biar make sure kita bisa membantu mereka untuk ngasih impact lah, gitu, menyelesaikan problemnya mereka, gitu. Oh, nice. Itu role saya di Klov lah ya, gitu. Dan sekarang udah sekitar 5 tahunan di Klov, gitu ya. Udah lebih dari 5 tahun lah, gitu. Lama juga. Jadi saya join 2019 lah di Klov. Wow. Tapi ini bukan perusahaan pertama saya sih di dunia research gitu. Karena to be honest, saya join di dunia market research itu sejak 2015. Lama juga 10 tahun, Mas. Ya, betul. Jadi Nggak 2015. Nah, dari 2015 sampai sekarang kan berarti udah 10 tahunan tuh ya. Dari lokal agency sampai ke multinasional udah pernah gitu. Wow. Cuma mungkin yang bikin ini menarik nih. Ini fun fact-nya di dunia research ya. Apaan gitu. tuh? 10 tahun saya join di research itu kenapa nggak kerasa bosen, karena kita selalu terpapar dengan hal yang baru ya. Gitu. Jadi terpapar oleh hal yang baru, terpapar oleh industri yang baru gitu. Jadi bukan berarti selama 10 tahun itu semua industri udah pernah saya kerjain, nggak juga gitu. Justru menarik sih gitu Kak. Ini yang terakhir di Klov, tiba-tiba saya pernah ngerjain project untuk vitamin hewan peliharaan gitu. Vitamin anabul. Ya, anabul. Itu kan lagi naik juga kan ya. Iya, bener-bener. Kayaknya hampir setiap rumah tuh kayaknya punya anabul deh. Gitu. Udah ada majikannya Ya, masing-masing betul. ya. Malah kan lebih mewah jajannya mereka ya, dibanding juragannya gitu. Nah, artinya sedinamis itu sih gitu. Bahkan misalkan dulu saya pernah ngerjain FMCG gitu ya. Tapi kadang
market yang berubah yang membuat kita harus adaptasi kan gitu. Jadi kita mempelajari situasi yang baru juga, kita dapat insight yang baru juga. Jadi kita kadang di research itu walaupun industri sama, brandnya mungkin mirip-mirip gitu ya, head to head gitu, tapi ya ini juga sih fluid, se-fluid itu gitu. Oh, sedinamis itu Sedinamis ya. itu, makanya kita nggak bisa pakai template sih gitu. Nggak bisa tuh kita pakai template. Kan kayak kita aja, Bagita sama saya beda nih. Betul. Masalah keuangan mungkin sama gitu kan. Oke, Tapi nggak ada kan- duit maksudnya. Betul. Saya bokeh misalkan Bagita bokeh gitu ya. Tapi kan cara untuk solving Problem. keuangan yang Bagita dengan keuangan saya beda dong. Iya dong gitu. Nah, di Benar-benar. klien-klien kita juga sama. Walaupun kita misalkan katakanlah handle satu kategori produk yang sama gitu ya. Misalkan apa ya? ATDT misalkan gitu. Oke. Brand A dengan brand B. Problem misalkan mungkin bisa sama, tapi solusinya bisa jadi beda gitu. Karena kan tiap klien juga bisnis prosesnya beda ya. Gitu. Iya. Jadi memang masing-masing brand itu punya apa ya, solusinya masing-masing Punya ya. solusi masing-masing. Gitu. Walaupun mereka sama-sama misalkan sama-sama FMCG Betul, ataupun betul. F&B. Betul. Oke. Makanya kadang di research itu salah satu yang menariknya adalah kesempatan kita untuk ngobrol lebih dalam ya sama klien-klien kita gitu. Oke. Untuk paham misalkan situasi bisnis prosesnya mereka gimana gitu. Misalkan kita punya brand nih, ya kita nggak hanya cukup untuk ngerjain project yang dikasih Mbak Gita berdasarkan brief aja gitu. Terus apa lagi? Ya tapi kita harus tahu misalkan Mbak Gita di sana tuh sistem ininya prosesnya kayak gimana sih gitu. Ada di channel apa aja penjualannya, yang udah ada di mana, yang belum ada di mana, yang belum ada ini kenapa nih gitu. Apakah memang secara kapabilitas Mbak Gita emang nggak bisa masuk ke sana gitu ya. Nggak bisa masuk ke sana pun macam-macam kan. Atau misalkan karena budget concern misalkan, atau ternyata memang nggak bisa karena di sana udah penuh gitu listing produknya. Kan macam-macam ya situasinya. Nah, situasi yang kayak gitu harus kita take notes juga biar nanti pas kita ngasih satu way forward atau rekomendasi itu udah menyesuaikan gitu dengan situasi bisnisnya mereka gitu. Kayak jangan sampai gini, si klien kita misalkan berpikir saya nggak akan ngiklan di TV nih gitu karena emang budgetnya kan mahal banget gitu. Betul. Ya nggak mungkin dong pas kita bikin report kita rekomendasi brandnya Mbak Gita harus ngiklan di TV gitu. Ya itu kan sesuatu yang ya ngapain gitu. Toh klien kita udah declare dari awal misalkan dia nggak bisa melakukan itu gitu. Makanya di research itu kita harus sebelum kita wawancara mendalam ke responden ya ke konsumen langsung, kita harus mendalam juga memahami bisnis klien kita gitu. Gitu sih. Sehingga nanti pertanyaan yang diajukan ke konsumen pun pas dengan situasinya. Sepakat. Karena gini ya Mbak, di research itu apalagi di kualitatif, rules yang kita udah tetapkan adalah kita nggak boleh puas dengan jawaban-jawaban generik dari konsumen. Gitu. Tapi kan biasanya konsumen Indonesia tuh ya jawabannya template gitu. Ya, terus misalkan harga murah, tersedia di mana-mana. Tapi ya kita nggak bisa hanya puas dengan itu aja sih. Kita harus coba nyari. Makanya kan kalau di kualitatif gitu, kebetulan saya memang spesialisasinya di kualitatif nih. Oke. Harus benar-benar bisa sensitif untuk nyari kira-kira insight apa lagi yang harus digali. Makanya probing, prompting itu kan penting ya gitu. Kalau di kualitatif tuh gitu. Makanya kita kalau di set dari questionnya itu nggak akan ada pertanyaan yang structured kan. Kita dibuat pertanyaan itu open question semua. Jadi nanti kita tanyakan dan apalagi yang kualitatif salah satu kemewahan yang dimiliki dibandingkan kuantitatif ya. Kita kan bisa mendalami jawaban responden dan follow up itu. Oke. Gitu. Ini menarik nih, kalau Mas Rizky cerita tentang kualitatif, karena kan beberapa orang pasti akan berpikir, wah kalau riset pasar pasti ada hubungannya sama angka, statistik, pusing saya. Betul. Kalau kualitatif kayak gimana tuh Mas? Ini memang menjadi salah satu perdebatan yang selalu muncul gitu ya. Apalagi kan memang kalau ngomongin soal survei market ya, market research itu kan udah kuat banget dengan kuantitatif ya. Ya, kuantitatif. Survei gitu, butuh sampling yang banyak gitu kan, nanti keluar angka apa semuanya. Tapi sebenarnya di dunia research itu nggak hanya kuantitatif aja sih sebenarnya yang bisa kita kerjain, ada kualitatif juga nih gitu. Dan kualitatif ini lumayan ini sih Mbak, lumayan memang sangat berbeda dengan kuantitatif, tapi ya brand-brand besar itu udah sangat familiar dengan itu gitu. Kayak misalkan perbedaan yang kentara kan tadi ya, kalau di kuantitatif itu kan untuk melihat capture populasi di market
dalam situasi yang real tuh kayak gimana ya gitu. Oke. Nah, kalau kualitatif itu untuk dapetin gambaran gitu ya dari situasi market, dan kita lebih fokusnya justru ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan why gitu, how gitu, kayak kenapa, gimana. Kan kalau kuantitatif tuh kayak berapa banyak gitu kan. Jadi lebih eksploratif kita itu. Jadi lebih eksploratif karena kita tuh justru banyak mengungkap hidden truth ya. Gitu. Hidden truth ini kan kayak misalkan motivasi orang, way of thinking orang gitu. Dan kadang cara analisanya juga nggak serta-merta apa yang diomongin sama konsumen itu jawaban dan insight yang bisa kita ambil sebenarnya. Menarik nih, gimana Pak? Karena kita butuh interpretasi tuh, gitu. Misalnya di kuantitatif nih bedanya nih ya. Result itu akan kelihatan dengan persentase, misalnya persentase, angka. Udah jelas, clear, 90%, 90%. Apakah Anda suka dengan remote ini? Itu akan kelihatan tuh yang suka berapa, yang nggak suka berapa. Jadi result, dan itu bisa langsung ditranslate dalam insight. Tapi kalau di kualitatif, kadang kita mendalami itu dan nggak bisa literal untuk menjadikan jawaban responden itu sebagai satu yang langsung kita ambil kesimpulan gitu. Misalkan apa ya? Ada salah satu case di mana misalkan gini. Ini cocoknya gimana produk baru ini untuk diperkenalkan gitu ke publik gitu. Ada responden yang bilang, "Oh ya udah live TikTok aja" gitu. Ya karena everybody knows. Ya, sekarang udah menuju ke sana kan. Iya, benar. Mungkin kalau misalkan kita nggak berpikir secara sensitif gitu ya. Mungkin kita mikirnya, oh ya udah kita bikin akun TikTok nih si brand ini, terus langsung live gitu. Terus? Ketika kan kadang kita balikin juga ya di kualitatif itu, emang kalian suka nonton live TikTok gitu? Oh ya suka, dari brand apa gitu. Kadang nggak kesebut tuh, nggak pernah ada orang yang nonton live TikTok dari brand tertentu gitu. Misalkan dari brand misal air mineral misalkan, nggak pernah ada tuh air mineral misalkan yang lagi live TikTok ditonton gitu. Tapi ternyata konsumen itu banyak nontonnya justru adalah public figure gitu yang tertentu. Jadi kan dalam di kasus kayak gini berarti kemungkinannya ada dua nih. Antara si brand ini yang harus bikin live TikTok, tapi faktanya konsumen nggak ada yang ngikutin juga gitu. Iya, jadi salah insight dong jatuhnya. Atau si brand ini nempel ke influencer yang suka live TikTok untuk naikin visibility brand baru ini gitu misalkan. Kan beda nih ya gitu. Iya, itu beda banget sih cara berpikirnya. Betul, makanya kadang kesimpulan itu nggak bisa diambil cuma dari satu kali bertanya. Dan kadang kita harus mendalami lagi. Dan kita harus cross check lagi ke segmen konsumen yang lain kan. Jadi misalkan untuk satu kualitatif nih. Betul. Itu berarti yang diundang, yang ditanya-tanyain segmennya bisa bermacam-macam. Kan kalau kuantitatif jelas tuh, misalkan butuh di Jakarta 1000 responden. Ya udah itu dengan metode yang ada lah di kuantitatif juga, ada yang random, ada yang kurtosis segala macam gitu. Kualitatif tuh sama gitu. Kita nggak bisa cuma ngambil dari satu representasi golongan aja gitu. Katakanlah Bagita ngeluarin produk apa nih? Fashion, oke. Targetnya misalnya cewek gitu ya. Umurnya berapa? Misalnya umur 15 sampai 25 gitu. 15-25 ini kan juga profilnya beda-beda. Iya gitu. Benar. Ada yang pelajar. Betul. Ada yang mahasiswa. Ada yang first jobber. Atau bahkan mungkin dari masing-masing life stage tadi juga karakternya kan ada yang beda ya. Iya, ada yang sudah married. Betul, ada yang family, ada yang single gitu. Nah, di kualitatif kita tuh sebisa mungkin dapat perwakilan tipe demografi yang berbeda juga dalam range yang udah ditetapkan tadi. Jadi kita nyari heterogenitas. Biar nantinya bisa kita konsensus tuh, maksudnya pola yang jadi jawaban responden itu sama nggak nih? Ada benang merahnya apa enggak gitu. Jadi nanti kita bisa narik kesimpulan dari sana gitu. Oke. Ini menarik sih. Selain kualitatif itu bertanyanya nggak cuma sekali. Di probing itu berarti apakah diarahkan atau gimana sih? Probing itu gimana sih, Mas? Kayak probing itu kan kita mendalami lagi jawaban yang di-share oleh responden. Misal nih ya. Kenapa Mbak Gita memilih Bank BCA misalkan? Boleh sebut merek ya di sini ya? Boleh. Nanti tinggal di Misal pertanyaannya gitu ya, Mbak Gita kenapa pilih BCA sebagai akun utamanya Mbak Gita? Ya karena saya sebagai konsumen merasa nyaman menggunakan BCA. Di kualitatif itu perlu di-probe untuk kita tahu definisi nyamannya itu apa.
Gitu. Jadi nggak berhenti cuman nyaman. Iya. Oke, kita terima nyaman. Nanti masalahnya gini, kalau kita harus menempatkan diri sebagai tim BCA-nya misalnya gitu. Ini nyamannya nyaman dalam hal apa nih gitu? Sofanya kah? Itu kan gitu. Atau pelayanannya? Betul. Kayak misalnya gini lah. Saya suka temenan sama Bagita karena Bagita baik. Oke. Baik ini kan apa nih gitu maksudnya? Apakah suka ngasih uang ke saya gitu? Ataukah ketika saya curhat Bagita selalu dengerin? Ataukah nggak cuma dengerin tapi ngasih solusi juga? Ya kan definisinya banyak nih. Iya benar. Dan itu yang harus kita dapetin dari masing-masing demografi yang kita explore gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi harus di-probing untuk dapetin di benar-benar jawaban yang ini ya, paling terakhir dan paling tidak generik. Kayak yang paling out of the box gitu kali. Terus ada jawaban gini, misalkan nih, kan kita riset juga kadang nggak cuma ke konsumen ya, tapi ke perusahaan juga, B2B misalnya katakanlah. Kan saya dulu pernah megang salah satu layanan ini lah ya, HR gitu, financial apa semuanya. Jadi kita tanya nih ke para pemilik bisnis lah ya, ke PIC di setiap perusahaan. Kamu tahu nih ada brand ini yang menawarkan solusi HR misalnya. Tapi kenapa tetap memilih brand ini? Gitu kan? Karena harga gitu awalnya. Mungkin kalau kita hanya hanya nangkep jawaban itu, mungkin nanti arahannya turunin harga. Padahal tidak bisa bos, capexnya gede. Padahal kita dalamin tuh, emang kenapa harga yang segini itu dianggap oke buat mereka gitu. Tapi setelah kita dalami, ternyata sebenarnya problemnya adalah bukan karena harga murahnya. Tapi si klien ini, si brand ini bisa menyesuaikan dengan TOP mereka. Jadi cash flow si perusahaan ini bisa terjaga gitu. Jadi bukan masalah harga sebenarnya, tapi kayak fleksibilitas payment gitu sebenarnya yang harus dijawab. Bukan harus ngurunin harga sebenarnya. Misalnya harganya bisa tetap, malah ada beberapa yang kadang dibanding saya bayar 6 juta dalam satu kali bayar, mendingan saya nyicil 2 bulan 4 juta. Itu misalnya gitu. Dapatnya lebih kayak hampir 2 kali lipat. Betul, karena kan kita harus mendalami bisnisnya si klien dan kompetitor kan gitu. Nah, makanya kita ke way forwardnya nih ke klien bukan untuk nurunin harga mereka gitu, tapi bisa nggak sih di-tweak soal term of payment-nya misalkan gitu. Jadi insight-nya sangat berbeda jauh. Betul. Karena kan kadang si klien kita itu kan overthinking ya. Kok misalkan gue nih nggak dipilih oleh konsumen gitu, atau misalnya kok pas pitching kalah aja gitu, kalah terus gitu. Kalah dari si brand Bener, ini masalahnya apa nih gitu. Nah, kadang akhirnya kan kita tahu tuh problemnya apa, terus solusinya apa gitu. Saat itu ya kita bilang, mereka kan overthinkingnya mungkin, harga kita nih mahal, misalkan kita mengadopsi teknologi dari Europe misalnya gitu. Sedangkan kompetitor kita ngadopsi teknologi dari Chinese yang mungkin lebih affordable gitu. Tapi ketika kita dalemin, ya enggak juga gitu. Tapi masalahnya ternyata ya itu TOP-nya. Pak, Bu, bisa nggak nih sebenarnya untuk memfleksibelkan term of payment gitu. Jadi jangan beli putus aja nih gitu. Karena ternyata masalahnya di B2B itu salah satunya cash flow management gitu. Gitu. Jadi kan gitu sih. Nah, mungkin itu agak sulit tercapture di kuantitatif karena kan kalau di kuantitatif pakai structured question ya. Iya benar. Emang harus memilih gitu dan nggak ada follow up-nya. Dan kebanyakan jawabannya juga A, B, C, 1 sampai 10. Betul. Jadi untuk nyari hal-hal yang sifatnya eksploratif, untuk mendapatkan alasan yang mendalam gitu ya, untuk mendapatkan kayak sesuatu yang kadang belum ada informasinya sama sekali, itu diawali dengan kualitatif biasanya. Gitu. Jadi pilihannya lebih banyak gitu jatuhnya yang dari konsumennya ya. Oke. Tapi ini menarik nih Mas. Kalau misalkan kita akhirnya bertanya nih ke responden ya kan, jawabannya kalau misalkan kualitatif kan sangat variatif banget ya. Betul. Gimana tuh akhirnya kita bisa menemukan ternyata benang merahnya ini? Karena kan pasti jawabannya mungkin yang satu jawabannya A, satu aksen itu mirip-mirip kan. Betul. Jadi gimana tuh Mas? Nah, ini menarik nih Mbak. Karena kan kadang justru nih ya di dalam research yang ideal, biasanya kualitatif tidak berdiri sendiri. Tapi kita biasanya dilakukan untuk support kuantitatif kan. Nah,
Ini untuk yang studi yang sifatnya kombinasi kayak gini, betul. Tugas kualitatif biasanya di awal untuk nyari banyak atribut sebanyak namanya. mungkin. Oke. Misalkan alasan orang membeli skincare itu karena apa gitu. Oke. Ya kan Mbak Gita bisa nyebutin ABC gitu. Saya bisa menyebutin mungkin CDE gitu. Iya benar. Iya, terus nanti orang lain bisa nyebutin apa lagi. Karena kan butuhnya beda-beda. Betul, karena kan needs-nya beda ya. Kebutuhannya berbeda gitu. Jenis kulit beda, apa beda gitu. Sampai misalnya nanti kita lihat, oh ternyata ada 10 atribut nih, ada 10 alasan nih gitu. Yang berbeda ya, yang itu kan bingung ya. Betul. Mana yang mau kita jadi pakai? dari 10 itu biasanya terus yang mana nih yang benar-benar jadi key factor-nya gitu. Baru biasanya kalau di research yang ideal ada kuantifikasinya. Dari 10 itu nanti dikuantify ke populasi yang lebih besar. Mana nih yang terbesar? Mana yang paling banyak jadi pertimbangannya konsumen gitu. Jadi opsi-opsi pilihannya pun berasal dari konsumen dan akhirnya kita tanya lagi. Mana yang paling besar? Betul. Begitu. Karena kan kadang tipe riset juga beda ya. Ada yang qual aja, qual only. Ada yang qual kualitatif dan kuantitatif. Ada yang kuantitatif kualitatif. Itu biasanya riset-riset yang tipe-tipenya investigatif itu diawali dengan kuantitatif dulu. Justru kebalik, kuantitatif dulu yang Mbak Gita udah launching produk. Udah. Ya, tapi kok performa salesnya nggak bagus nih. Betul, gitu. Terus? Di awal tuh biasanya ngecek penetrasi dulu gitu ya, ngecek awareness produk kita udah sebagus apa. Terus kira-kira konsumen tuh kenapa nggak beli, kenapa misalnya beli juga nggak repeat lagi. Iya benar. Nah udah dapet nih ininya datanya sebenarnya. Tapi kan kita harus dalemin lagi ya. Baru didalami itu di kualitatif. Setelah kita dapetin data dari kuantitatif, itu biasanya membantu untuk mempertajam insight. Gitu. Kayak tadi, misalkan produknya nggak enak, ya kita dalamin lagi nggak enaknya tuh gimana sih? Level nggak enaknya gitu. Keasinan kah? Kemanisan kah? Atau nggak enaknya karena misalkan tingkat kematangannya kah gitu. Gitu. Jadi kita drill down di sana sampai akhirnya kita bisa tahu definisi nggak enak versi konsumen itu ternyata karena misalnya aftertaste gitu. Atau karena tingkat rasa asinnya yang terlalu berlebih gitu. Ya itu sih Mbak. Oke. Jadi kan kadang tipe riset juga beda ya. Ada deskriptif, ada eksploratif, investigatif gitu. Nah itu kadang beda-beda juga sih approach-nya. Banyak ya. Jadi kalau investigatif itu lebih cenderung kuantitatif dulu, baru kualitatif. Kalau yang kebalikannya itu biasanya untuk apa? Kalau misalkan kita mau kualitatif dulu, baru. Nah biasanya untuk perilaku tuh diawali kualitatif dulu. Apalagi buat kategori yang masih needs ya. Contohnya? Kayak misalkan gini, perilaku membeli atau perilaku membeli produk yang kayak air kelapa misalkan. Oke, air kelapa. Gitu. Yang mereka umum ya. Iya. Gitu. Bukan arti DT apa. Kita harus tahu dulu ini kok mereka ada kebutuhan ini untuk apa aja. Gitu. Kita dalamnya kan Mbak Gita beli air kelapa ini biasanya pas momen apa aja gitu. Panas misalnya. Betul, kan itu harus kita tahu dulu tuh faktor-faktornya. Kita kan nggak bisa hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi kita ya. Iya benar. Konsumen itu beli air kelapa pas ini gitu. Mending benar gitu. Takutnya memang ada momen di luar yang kita pikirin itu sebenarnya itu momennya konsumen gitu. Jadi kita buka dengan itu dulu gitu. Oke. Nah, kalau mau dikonfirmasi gitu ya, biasanya kalau untuk yang butuh banget informasi yang apa ya, mempertajam pengambilan keputusan di quantify gitu. Oke. Jadi sebenarnya kualitatif itu bisa berdiri sendiri, bisa juga dengan combine dengan kuantitatif ya. Oke. Betul. Ketika kualitatif itu akhirnya berdiri sendiri, misalnya nih klien saya butuh cuman eksplorasi aja gitu. Mas Rizky akan mendapatkan insight-nya itu setelah menanyakan beberapa segmen konsumen kan. Nah, terus akhirnya Mas Rizky confidence nih bahwa sebagian besar konsumen menjawab ini itu kayak gimana tuh kalau misalkan jawabannya berbeda-beda. Nah, kita kan after eksekusi, after fieldwork itu kan ada analisa ya. Di kualitatif itu ada banyak ya cara analisanya. Ada konten analisa, ada thematic analysis gitu. Apalagi tuh Mas, makanan apalagi itu. Itu kan untuk melihat sebenarnya pola-pola jawaban dari responden gitu. Kalau kita kan salah satu kemewahannya juga kan kadang kita yang langsung moderate ya. Kita udah langsung dapat sense-nya nih gitu. Responden A, responden B. Kadang dalam satu kan di kualitatif ada FGD IDI ya. IDI itu in-depth interview yang one on one kayak kita nih gitu kan. Kita benar-benar kayak ngobrol aja gitu. Tapi sebenarnya kita lagi
narik insight gitu. Lagi mulik-mulik. Betul, dan kita harus membuat responden itu untuk langsung ngomong ya, nyaman, biar dia bisa ngomongnya sebebas itu. Itu di FGD itu kan kadang 4 orang, 6 orang gitu. Iya, kadang ada yang malu-malu. Betul. Nah, itu ada tekniknya juga gitu. Nah, kadang di FGD pun dalam satu grup yang sama, itu kita harus bisa mengidentify kalau ada perbedaan atau variasi jawaban sebenarnya. Misalkan kita narasumber di FGD nih, Mbak Gita ngomong A, saya ngomong B. Nah, itu ya kan jadi beda. harus di take notes betul gitu. Mbak Gita yang ngomong A ini profilnya kayak gimana nih? Oh, jadi dilihat backgroundnya. Betul, karena kan bisa jadi nih jawaban A ini faktornya karena apa gitu. Apakah karena Mbak Gita sebagai konsumen cewek, atau saya jawaban B karena saya sebagai cowok. Atau ada lagi sebenarnya faktor lain yang membuat Mbak Gita akhirnya mikir jawabannya A dan jawabannya B saya gitu. Makanya harus didalamin lagi tuh. Oh ya, kenapa Mbak Gita tadi bilangnya lebih suka yang A dibanding yang B gitu? Faktornya apa? Terus nanti karena di dalam grup justru yang kita cari itu perbedaan jawaban sebenarnya. Oh gitu, malah ketika berbeda itu malah enak nge-explore-nya ya? Karena kan nanti untuk conclusion itu kita akan compare-nya dengan grup yang lain gitu kan. Dengan segmen responden yang lain gitu. Wow, menarik banget nih, kualitatif nih. Nah, nyambung tadi yang Mbak Gita bilang gitu, kadang di grup ada yang diem gitu, ada yang aktif, ada yang mungkin terlalu kelewat aktif. Ada yang ngikut, satu ngomong iya sama. Jadi fase yang krusial juga tadi kan preparation ya. Iya, Salah satunya itu adalah perekrutan responden. Ini krusial banget sih sebenarnya. Dan ini bisa jadi yang menentukan keberhasilan satu project gitu. Ya, kenapa tuh Mas? Nah, pertama kita harus benar-benar ngerekrut responden atau narasumber yang memang sesuai dengan kriteria yang kita cari. Ya, gitu. Target marketnya lah. Betul, dan kita nggak cuma sebatas nyari, misalkan Mbak Gita bantuin saya untuk nyari pengguna BCA. Mbak Gita tolong bantu saya nyari pengguna teh Sariwangi gitu. Gak hanya sebatas itu sih gitu, tapi ada parameter-parameter lain yang harus dipenuhi oleh calon responden ini gitu. Contohnya nggak cuma dari sisi demografi ya tadi ya. Ya, yang dibutuhkan klien ya. Pokoknya kan, saya cari yang di Jabodetabek, usia segini, cewek atau cowok, pengguna ini, blablabla. Betul, itu gampang lah, kasat mata lah gitu. Bisa lihat Mbak Gita nih cewek nih, umur sekitar mungkin ya Jinwai lah ya gitu. Tapi yang kita harus lihat adalah ini ya, psikografiknya mereka gitu. Ini orang artikulatif apa enggak? Bisa mengutarakan pendapat dalam forum apa enggak kalau harus di FGD gitu. Nah, itu ada tuh parameter-parameternya gitu. Jawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan personalities orang. Kalau pas kita ngobrol juga, kita kan nanti si tim itu bisa punya sensingnya juga, punya sense juga. Misalkan, wah ini terlalu, kalau di grup bisa mendominasi nih gitu. Misalnya ditanya apa, jawaban langsung Satu sisi itu yang kita cari, tapi kita juga mencari grup itu biar semuanya ini gitu, ngomong. Dinamikanya harus terlihat di situ gitu. Itu jadi hal yang krusial, dan kita ada pantry check namanya. Dapur dong Pak. Betul. Jadi pantry check ini pembahasan biar kita tuh bisa make sure. Misalnya saya nyari usernya tadi ya, teh celup gitu. Saya akan ngecek ke rumahnya Mbak Gita emang bener-bener ada teh celup apa enggak di rumahnya gitu. Jangan sampai nih orang cuma ngaku-ngaku doang kayak teh celup, tapi sebenarnya di rumahnya nggak pernah ada. Nggak ada gitu. Ngopi malahan. Betul. Jadi pantry check itu untuk ngelihat bentuk fisik rumahnya di mana gitu kan. Lingkungannya seperti apa. Deket area apa. Termasuk juga emang ada nggak nih kategori produk yang kita cari itu gitu. Emang dia pakai enggak? Benar-benar. Jadi sebelum hari H, IDI atau FGD ada long journey menuju ke sana gitu ya? Ada part yang sebenarnya ini jadi salah satu effort kita juga, dan kita yang benar-benar harus really put our concern di situ gitu, karena nggak boleh salah. Jadi cara rekrutnya harus benar. Dari rekruter juga cara nanyanya juga harus benar ketika misalkan mereka explore. Terus ya ada quality controlnya tuh, pantry check lah gitu. Terus kita make sure juga memang mereka tuh punya punya kriteria yang met dengan spesifikasi yang kita cari gitu. Jadi bisa jadi dong Mas, misalkan kita nanyain 8 orang atau 16 orang, tapi yang kita selidiki pantry check bisa 2 kali dari itu. Betul. Di kualitatif juga seperti itu. Misalkan di satu grup di FGD yang masuk misalnya 4 orang kan, mini FGD nih ya. Yang kita rekrut itu sebenarnya bisa jadi 2 kali lipatnya. 10 orang gitu. Ya, 8 orang misalkan gitu. Jadi nanti kita akan nyari best of 4 dari 8 gitu. Wah, effortnya benar-benar luar biasa ya. Karena kan
datanya terus kita pertanggungjawabkan kan. Iya, benar. Jadi mau nggak mau prosesnya itu harus betul-betul ketat gitu. That's why preparation phase itu yang justru yang penting banget ya. Itu karena kan kita nyarinya justru responden yang belum terpapar riset sama sekali ya. Biar jawabannya genuine sebenarnya. Ada lagi tuh yang ada lagi screening yang seperti itu. Gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dia sudah pernah terpapar research dan itu pasti berbeda cara menjawabnya. Karena kan kita menghindari subjektivitas ya, gitu. Jadi emang benar-benar objektivitas yang dicari. Makanya kadang beberapa klien itu udah aware lebih baik spending waktu lebih lama di preparation. Di seleksi rekrutmennya. Oke. Kayak kita pernah nih ada satu project yang mengharuskan dapetin responden yang healthy conscious banget gitu. Yang gaya hidupnya sehat banget. Kan kita balikin nih definisi healthy consciousnya klien seperti apa ya? Biar memang si respondennya ini sesuai dengan definisinya itu. Gitu. Karena kalau buat saya healthy conscious mungkin hanya sebatas misalkan olahraga rutin gitu ya. Itu udah cukup. Tapi ternyata kan definisi healthy conscious aja bisa beda tuh. Gitu. Nge-gym sehari 6 jam. Jadi kan mau nggak mau harus kita cari sesuai dengan kriteria itu yang dicari sama klien ya. Betul. Jadi kayak macam-macam lah. Jadi nggak cuma demografi aja, nggak cuma brand usership aja gitu ya. Tapi dari sisi psikologikalnya juga atau personality-nya harus kita cek gitu. Menarik banget nih. 10 tahun berkiprah dalam dunia market research, terutama riset kualitatif ya. Betul. Ada nggak sih mungkin dalam rentang 10 tahun ini klien atau case yang paling diinget sama Mas Rizky? Banyak ya gitu. Kayak misalkan waktu kita megang otomotif tuh. Itu kan berawal dari kualitatif dulu tuh. Gak boleh sebut merek. Ya katakanlah ini brand contender di kategori ini. Misalkan nih di kategori small MPV udah didominasi oleh brand A lah gitu. Sejuta umatnya brand A. Aku tahu itu. Ya, nah itu kan kita si klien kita brand B lah katakanlah gitu ya. Coba kira-kira pengen masuk ke sana gitu. Itu kita memang design from scratch tuh. Kayak misalkan needs apa sih yang belum terpenuhi di kelas ini gitu. Sehingga ketika brand B ini launching mungkin attractiveness-nya akan jauh lebih tinggi, acceptance levelnya juga akan jauh lebih tinggi gitu. Jadi mau jadi kontendernya brand A lah ya gitu. Terus kadang ya kita nggak cuma di otomotif doang gitu, ada beberapa klien kita juga yang datang dengan berbagai macam problem ya gitu. Kayak misalkan OVT-nya. Ya saat itu kan ada klien kita juga yang berpikir kayak sales kita stuck nih gitu. Walaupun kadang marketing itu kan dengan sales beda gitu ya, tapi kan sebenarnya ada relasi satu sama lain. Bener. Walaupun beda. Walaupun beda. Nah ya udah kita bantu mereka untuk memitigasi kan. Ini problemnya ada di mana gitu. Ya outputnya bisa macam-macam, bisa ke product innovation gitu ya, bisa ke communication. Communicationnya juga harus kayak gimana sesuai dengan insight yang kita dapat gitu. Kayak waktu kita bantu nih salah satu klien kita gitu ya, dia bisnis kuliner gitu ya, udah punya beberapa cabang gitu. Saat itu dia memang situasinya pengen scale up lah ya gitu, karena dirasa memang situasinya udah agak mentok nih gitu. Nah saat itu ternyata arahannya lebih ke arah ternyata konsumen itu butuh sesuatu yang baru gitu. Karena kan dengan brand yang udah established tahunan itu, ya mungkin udah tahu nih gitu. Kalau misalkan cuma itu aja, nggak punya alasan bagi kita untuk datang lagi ke sana. Iya. Udah hafal. Penasarannya udah terpenuhi gitu. Kalau nggak ada yang penting-penting banget, biasanya kan kayak gitu ya. Akhirnya kan berarti salah satu arahannya inovasi nih. Tapi saat ini inovasi yang seperti apa juga yang kita dapetin akhirnya dari konsumen gitu, dari responden. Emang misalnya kalau misalkan inovasi yang seperti apa yang mungkin membuat mereka membuat kalian ini akhirnya mau masuk datang lagi nih untuk beli gitu. Oke. Kita identifikasi tuh inovasinya harus seperti apa gitu, secara produknya, secara komposisi produknya, secara harga gitu kan semuanya. Akhirnya dapat, kita bungkus tuh, kita share ke klien kita. Report FGD belum kelar, mereka launching udah langsung kerasa tuh impact-nya gitu. Keren. Jadi report belum selesai tapi mereka udah bisa bikin strategi. Bener. Keren. Karena ini salah satu yang coba kita selalu encourage ke klien kita juga gitu ya. Kita akan selalu ngajak mereka untuk involve di project yang lagi jalan gitu. Dalam arti involve-nya itu kayak mereka gimana? ikut
terlibat ketika misalnya FGD, ketika IDI. Datang mereka ngelihatin. Datang bisa explore langsung, bisa langsung tahu juga oh ternyata konsumen jawabannya seperti ini nih gitu. Oh, jadi makanya itu tadi nggak nunggu report. Betul. Dia udah bisa tahu, langsung. Betul. Karena kan after FGD kadang kita ada ngobrol ya sama mereka. Iya. Dari grup ini kita dapetnya ini gitu. Jadi mungkin bisa jadi nih sesuatu yang bisa kita coba gitu. Makanya dari situ mereka udah mulai satset, udah mulai kebayang gitu. Iya. Karena pasti sih Mbak, inovasi itu is already on our client's head lah. Iya, benar. Udah ada di kepalanya klien-klien kita. Cuma kan kadang gue inovasinya harus kayak gimana nih? Gitu. Untuk meyakinkan ya. Karena kan mereka juga nggak mau ketika invest di inovasi, di innovation, udah keluar uang banyak, tapi ROI-nya nggak jelas gitu. Iya. Nah, konsumen nggak mau itu. Kenapa produknya nggak diterima dengan baik di market gitu. Bener. Makanya kan salah satu research yang itu fungsinya untuk validasi itu kan. Untuk ngecek dulu nih feedback dari konsumen gimana gitu. Once misalkan memang harus dibenerin, jelas benerinnya apa. Clear. So nanti ketika misalkan emang benar-benar harus di launching, semuanya udah sempurna gitu. Nice. Keren banget cerita-ceritanya Mas Rizky ini. Saya sangat berterima kasih sekali Mas Rizky mau datang share. Kapan-kapan kita banyak cerita lagi ya. Banyak nih. Kapan-kapan kita undang Mbak Gita lah buat terlibat di proyeknya langsung ya. Jadi apa jadi responden? Baiklah. Oke. Kapan-kapan kita akan ngobrol yang lain lagi. Thank you Mbak Gita, thank you. Oke. Nah, teman-teman udah menemukan insight yang menarik banget dari Mas Rizky kan. Kalau mau tanya-tanya lagi coba tulis di komentar. Kira-kira kalian mau Mas Rizky kita undang lagi terus bahas apa? Coba ya. Oke. Sekian dulu dari kita. Terima kasih semuanya. Bye-bye.